Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat tak perlu panik dengan kenaikan harga beras di pasaran. Dia meyakinkan bahwa pemerintah berupaya agar harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat. Pria yang akrab disapa Zulhas ini juga mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini harga beras memang naik, lantaran harga beli gabah juga naik. Namun Zulhas memastikan pemerintah akan memberikan subsidi beras kepada masyarakat. Dan juga menjamin masyarakat tidak akan membayar beras lebih mahal dari sebelumnya. Apakah harga beras ini akan terus merangkak naik? Bagaimana pemerintah menjamin agar harga beras tidak melonjak di pasaran, menjamin daya beli masyarakat juga? Dan apakah kenaikan harga BBM ini menjadi pemicu dari kenaikan harga beras? Kita nanti akan lihat bagaimana kebijakan pemerintah, termasuk tadi sudah mengatakan atau sudah sempat disinggung tadi mengenai subsidi-subsidi, tapi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana harga beras ini saat ini. Nah, ini beras kualitas bawah. Per tanggalnya September kami sajikan mulai tanggal 20 hingga 27, artinya sepekan terakhir. Jadi memang ada kenaikan, walaupun memang jumlahnya kita lihat di sana dari 10.950 per kilogram menjadi 11.000. Kemudian juga bagaimana dengan beras kualitas medium 2? Sepekan terakhir atau 7 hari terakhir Anda juga bisa lihat bagaimana pergerakannya. Jadi memang ada kenaikan kebanyakan dari tanggal 20 ke tanggal 21. Seperti yang tadi di informasi pertama. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Nah, ini adalah kualitas super 2, Rp13.000 per kilogram menjadi itu tanggal 20 menjadi tanggal 27 atau hari ini Rp13.050 per kilogram. Ya, baik, itu adalah data-data harga beras selama sepekan terakhir. Nanti kita akan lihat bagaimana tentunya kondisi realnya di pasar saat ini. Akan dijelaskan juga oleh Mas Renaldi Sarijowan selaku Sekjen DPP IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Mas Renaldi. Baik, Malam, selain Mas Renaldi juga kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama KSP, kebijakan pemerintah apa saja yang akan nanti diarahkan untuk masyarakat bisa menjaga daya belinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Baik, mungkin ke Mas Renaldi terlebih dahulu. Mas Renaldi, yang kita tahu adalah harganya seperti itu selama sepekan terakhir. Tapi mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya, adakah kenaikan signifikan di, kalau saya tidak salah Agustus juga sudah mulai naik, sekarang September, bagaimana kondisi realnya? Ya, memang Mbak Putri, sejak bulan Juli, Agustus, 2 bulan terakhir ini kami melihat situasi satu komoditas ini untuk beras memang mengalami kenaikan, dan kenaikannya juga nggak terlalu signifikan, tapi ini justru terasa sekali di kami pedagang yang dimana situasi daya beli kita yang masih merangkak naik sehingga harga beras juga harus perlu diimbangi. Tentu kenaikan di pasar kami lihat dan kami cek di beberapa pasar juga, tentu kenaikannya sekitar 200 sampai 300 perak per kilo. Ada yang per liter. Kalau di pasar itu kan biasanya jualnya per liter. Ya. Per liter yang ada yang 10.000, ada yang 10.300, macam-macam yang untuk medium dan premium. Tentu persoalan ini harus dikemas agar kita tahu sebenarnya stok beras di dalam negeri kita itu ada berapa, Mbak Putri. Kalau kita lihat Bulog kemarin melaksanakan operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog, tentu ini kan nggak akan berimplikasi apapun terhadap harga, karena operasi pasar yang dilakukan justru mematikan pedagang pasar yang memiliki beras, dan mereka gimana mau jual karena ada operasi dari pemerintah. Kami ingin menyebutnya sebenarnya operasi pengendalian harga. Ini tentu jauh lebih efektif dan lebih tepat sasarannya kepada pedagang-pedagang pasar kita yang memang membutuhkan akses beras yang langsung dari petani. Betul. Demikian. Baik, nanti Mas Edi juga bisa jelaskan lebih lanjut, termasuk juga masyarakat bertanya-tanya, ini ada hubungannya nggak sih dengan kenaikan BBM begitu? Tapi nanti sebelum dijelaskan lebih lanjut, termasuk mendengarkan pendapat Pak Edi, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa bergabung dengarkan kami, Agita Malika, yang akan juga memberikan informasi berapa sebenarnya harga beras di pasaran saat ini, bagaimana para pendapat dari para pedagang beras. Silakan, Agita.
Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Imbas dari kenaikan harga BBM ini tentunya sudah mulai dirasakan, khususnya sejumlah harga bahan pokok ini sudah mengalami kenaikan. Salah satunya adalah beras yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini juga sudah mulai mengalami kenaikan. Saya saat ini berada di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kita akan coba tanyakan kepada salah satu pedagang beras yang ada di sini bagaimana kemudian harga beras beberapa hari terakhir ini, ya mungkin bisa dibilang Putri dan juga pemirsa. Nah, ini sudah ada Masnya, boleh ke sini? Halo Mas, dengan Mas siapa? Andre. Mas Andre, boleh sambil ke sini ya. Nah Mas, ini sebelum tutup nih Mas, mau nanya-nanya dulu harga beras selama beberapa hari terakhir ini naik atau turun? Ada penurunan antara 2%. Antara di Kerawang, kalau di Jawa masih ada kenaikan. Nah, ini kan terakhir kenaikan harga BBM tentunya berdampak pada kenaikan harga beras gitu ya. Naiknya kira-kira berapa ratus perak atau berapa perak gitu? Kenaikan antara 500 perak, 400 perak. 500 perak. Itu sejak kapan? Sejak dari bulan kemarin sih, tanggal 1. Khususnya untuk beras-beras apa saja nih Mas? Di beras Solo, Demak, sama Banjar. Beras Cirebon juga, beras Jawa. Nah, kalau sekarang hari ini turun atau gimana? Masih dalam kenaikan sih. Masih, iya. Kalau beras premium sini kan tentunya ini paling banyak yang dibeli ya oleh masyarakat, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga begitu. Itu gimana harganya sampai saat ini? Masih dalam kenaikan sih, ya malah naik antara 2% dia, 200 perak naik. Berapa ratus? 200 perak. Sekitar 200 perak. Dia, Gimana nih Mas, pedagang atau mungkin pembeli ya, ada yang kemudian sempat mengeluh nggak sih Mas kepada pedagang? ada, pasti adanya. Karena kan beras juga naik dari antara harga dari 10.000, kenaikan sampai 10.300. Pasti ada pengeluhan kenaikan harga. Ada yang komplain, tapi ada mengalami pengurangan atau penurunan pembeli Mas? Pasti adanya. Jelas pasti ada. Kita turun dari omset dapat 10%, turun 8%. Oh gitu. Nah, jadi ada penurunan karena kan kenaikan harga juga. Nah, Lumayan signifikan ya. Gimana nih Mas menyiasatinya supaya tidak semakin berkurang pembelinya? Karena kan ini kan sudah masuk musim panen ya Mas ya? musim panen bener ya. Sekarang lagi ada musim panen juga karena BBM naik, jadi masih ngikutin di antara harga naik juga di BBM naik tuh. Jadi menyiasatinya gimana nih? Menyiasatinya ya, pemerintah menurunin BBM lagi, jangan sampai naik. Nah, kalau bisa begitu. Itu tentunya harapan dari pedagang juga ya Nah, Mas ya? iya, harapan yang paling pengen dimauin pedagang kayak seperti saya di sini kan. Oke deh. Terima kasih banyak ya Mas Andre, ini mudah-mudahan didengarkan dan semakin laris pedagangnya atau pembelinya ya, tidak menurun ya. Terima kasih sekali lagi. Itu dia Putri dan juga pemirsa, salah satu tanggapan dari pedagang beras yang memang mengakui terjadi adanya sedikit penurunan omset dikarenakan kenaikan harga beras imbas dari kenaikan harga BBM. Sementara demikian kami kembalikan ke studio. Terima kasih Gita Malika yang sudah memberikan informasi kepada kami apa yang dialami oleh para pedagang beras saat ini. Pak Edi, tadi ada harapan dari para pedagang beras bagaimana ya kemudian supaya ini semua masalah ini bisa diantisipasi, bisa diselesaikan. Termasuk salah satunya adalah minta BBM ini kembali turunkan harganya, termasuk juga minta bantuan dari pemerintah. Pak Edi mungkin bisa berikan informasi kepada kami, kepada para pedagang beras juga supaya tenang ini. Apa langkah yang harus diambil atau juga diberikan pemerintah menghadapi situasi seperti ini? Saya boleh mengkritik ya, ini tagline-nya DB1 ini ya, beras mencekik. Ya, nggak segitunya lah. Tadi Mas Rinaldi kan juga menyampaikan ya, kenaikannya itu tidak signifikan, memang terjadi kenaikan. Kami sendiri juga di kantor Sabuskan melakukan pemantauan ya, dan harga beras itu dibandingkan bulan lalu memang naik, tapi naiknya cuma 0,55%. Jadi saya minta juga DB1 tidak berlebihan ya ketika membuat tagline ya. Harga beras naik tapi tidak mencekik lah gitu ya. Nah, sekarang apa upaya yang dilakukan pemerintah? Nah, ya kalau saya sampaikan bahwa harga beras naik tapi tidak besar itu bukan berarti tidak masalah sama sekali, bukan seperti itu ya. Kita tetap menganggap ini sebagai masalah yang serius karena apa? Karena beras ini kan makanan pokok kita ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah Bulog. Bulog itu dia melakukan operasi pasar, yaitu dengan melepas stoknya. Dari Januari sampai September itu Bulog sudah melepas stok lebih dari 600.000 ton ya. Untuk kemudian
menstabilkan harga. Dan ini hasilnya sudah terlihat bahwa harga beras memang naik karena terutama harga beras yang sekarang naik kan terutama karena memang secara siklusnya memang harus naik ya karena produksi memang pada bulan-bulan September itu turun ya. Nanti Oktober itu produksi akan naik lagi gitu ya. Nah, jadi kalau yang bisa dilakukan pemerintah ya tadi Bulog melepas stoknya. Nah, kemudian juga berusaha untuk supaya arus barang antar daerah itu lebih lancar ya. Jadi tidak ada hambatan. Meskipun sampai sekarang juga sebenarnya kalau untuk beras tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Nah, kemudian juga pemerintah kan baru saja Presiden kan menginstruksikan ya supaya daerah itu memberikan subsidi dengan menggunakan APBD-nya gitu ya, kalau memang diperlukan bisa digunakan untuk subsidi transportasi gitu ya, sehingga biaya logistik tidak mengalami kenaikan. Tapi yang utama adalah kita ingin sampaikan bahwa kenaikan ini tidak diakibatkan oleh kenaikan harga BBM ya, tetapi lebih karena memang suplainya lebih terbatas pada bulan-bulan ini. Baik Pak Edi, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, termasuk juga mungkin Mas Rinaldi mewakili para pedagang pasar, begitu atau pedagang beras lainnya. Mungkin ada yang mau disampaikan masukan kepada Pak Edi, termasuk juga memberikan komentar. Tadi Pak Edi sudah memang menjelaskan nggak ada hubungannya kok dengan kenaikan BBM, ini hanya masalah suplai produk saja. Apakah memang seperti itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali.